Novel fiksi bela diri kultivasi. Menara Cukong 108. Edisi yang ke-971 hingga 975. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Arai ilahi pembasmi iblis 4 simbol merupakan arai ilahi tingkat atas, tingkat 4, dan tingkat rendah. Itu sangat kuat, cukup untuk mengancam seorang dewa ilahi yang kuat di tahap awal tingkat pertama langit. Cukong berhasil membentuk 4 simbol arai ilahi pembasmi iblis, yang berarti level formasinya sudah berhasil memasuki ranah master formasi tingkat rendah 4 teratas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sekarang dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di seluruh dunia master formasi Dewa Dongsheng Senzu. Setelah 24,5 tahun berlatih keras, Cukong tidak hanya meningkatkan keterampilan formasinya ke master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 4 teratas. Alam jiwanya juga telah berhasil mencapai puncak alam jiwa tingkat keempat, dan dia telah menguasai segel jiwa sepenuhnya. Tahukah kamu, segel jiwa langit merupakan senjata jiwa dewa tingkat tinggi yang unik milik sekte jiwa langit, dan kekuatannya tak terbatas. Dengan berkah segel surga jiwa, Cukong bahkan dapat mengancam orang kuat yang baru saja memasuki tingkat kelima jiwa spiritual. Selain itu, kultivasinya dan alam fisiknya juga meningkat. Tingkat kultivasinya ditingkatkan dari tahap awal tingkat kedua Roh Kudus ke tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Alam badan fisik telah memasuki puncak tahap ketiga awal alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan pendeta biasa pada tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Bila ki dan badan dipadukan menjadi satu, itu sudah cukup untuk mengalahkan seorang kultivator pada tahap awal tingkat keempat Roh Kudus. Ini hanya kekuatan tempurnya yang tampak. Selama retret ini, Cukong tidak berlatih pedang pembunuh naga harimau dan naga melambung dan harimau melompat dengan sempurna. Namun keadaan kesempurnaan itu tidak akan lama lagi dan saya pasti dapat mencapainya pada retret berikutnya. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang, bahkan seorang kultivator di tingkat kelima Roh Kudus awal tidak akan menjadi lawannya. Saat Cukong membongkar formasi pembasmi iblis 4 simbol dan hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba merasakan ada pergerakan yang tidak biasa di dalam formasi itu dan seseorang berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 3 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang yang datang adalah seorang diaken dari kota Huntian. Di kota surga jiwa, selain Wei Dongshan, tetua pelindung, ada beberapa diaken yang membantu Wei Dongshan dalam menangani beberapa urusan sehari-hari, dan mereka semua sangat kuat. Tuan Chu, tetua Wei memanggil Anda ke istana Tuan Kota, kata diaken itu dengan sopan. Terima kasih atas perjalanannya, Deken. Cukong mengepalkan tangannya. Kemudian, Cukong meninggalkan rumah dan pergi ke rumah Tuan Kota. Pada saat ini, selain Wei Dongshan, ada juga seorang pemuda dengan wajah sombong di mansion Tuan Kota. Melihat kedatangan Cukong, Wei Dongshan berkata, ada berita dari kerajaan suci Xuanming bahwa lembah Xuanhun akan segera dibuka. Cukong mengangguk dan menyadari bahwa pemuda sombong itu tengah menatapnya dengan tatapan dingin. Wei Dongshan memperkenalkan, ini Liu Hao, juga murid terdaftar kelas 1, yang memasuki sekte 20 tahun lebih awal darimu. Dia telah berlatih di luar dan baru saja kembali ke Seoul Sky City. Di cabang Dongsheng Senzu Huntianzong, tidak hanya ada Cukong dan Yuanxing, 2 murid terdaftar kelas 1. Ada beberapa yang lain, tetapi semuanya berfungsi di luar sana. Liu Hao awalnya berencana untuk kembali ke Seoul Heaven City selama penilaian akhir tahun. Namun saat dia menerima berita bahwa seorang anak muda benar-benar telah memenangkan hati Wei Dongshan dan memperoleh segel langit jiwa, dia langsung merasa tidak puas dan kembali ke kota langit jiwa untuk menantang Cukong. Wah, segel surga jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kau miliki. Liu Hao menatap Cukong dengan dingin dan berkata, serahkan segel surga jiwa dengan patuh, dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Mendengar ini, Cukong tampaknya tidak mendengar perkataan Liu Hao dan mengabaikannya sepenuhnya. Mata Liu Hao tiba-tiba dipenuhi amarah. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia menoleh ke arah Wei Dongshan dan berkata dengan suara yang dalam. Penatua Wei, aku ingin menantang bocah ini. Wei Dongshan berkata dengan tenang. Cukong baru saja bergabung dengan sekte ini dan masih pendatang baru.
Dia berhak menolak tantanganmu. Liu Hao mengerutkan kening dan menatap Cukong. Menantangnya, "Nak, jika kamu seorang pria, terimalah tantangannya. Jika kamu seorang pengecut, maka akui kekalahanmu dan serahkan segel surga jiwa dengan patuh." Cukong mendengar ini dan tersenyum menghina. "Apa gunanya aku menerima tantangan itu?" Liu Hao berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu menang, aku akan memberimu 5.000 poin misi. Jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan segel surga jiwa. Bagaimana menurutmu?" Cukong mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. 5.000 poin misi terlalu sedikit. Jika kamu ingin bertaruh, mari kita bertaruh 10.000 poin misi. Ekspresi Liu Hao sedikit berubah. Meskipun dia adalah murid terdaftar kelas 1, 10.000 poin misi adalah jumlah uang yang sangat besar baginya. Jika dia kalah, itu akan cukup menyakitkan baginya. Namun, ketika memikirkan segel surga jiwa, Liu Hao menggertakkan giginya dan setuju. 10.000 adalah 10.000. Cukong mengangkat alisnya. Karena Liu Hao menawarkannya uang, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. "Kalau begitu, saya terima tantangan ini," kata Cukong. Kilatan cahaya melintas di mata Liu Hao, seolah-olah dia telah melihat adegan kekalahan Cukong. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 tripod dewa merah dari cincin penyimpanannya. Dia memperkenalkan mereka. Isi dari duel ini sangat sederhana, yaitu tripod pengumpul. Tripod dewa ini disebut tripod jiwa Suanyan, dan hanya dapat diangkat dengan kekuatan jiwa. Kamu dan aku akan mengangkat tripod satu demi satu. Siapapun yang mengangkat tripod jiwa Suanyan paling banyak dan dalam waktu paling lama akan menang. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Wei Dongshan sedikit mengernyit. Kuali jiwa Suanyan merupakan harta rahasia jiwa. Kuali itu berisi kekuatan api yang menyala-nyala yang dapat langsung menyerang jiwa. Awalnya dia mengira Liu Hao akan bertarung hebat dengan Cukong. Tetapi dia tidak menyangka kalau pertarungan antara keduanya akan memperebutkan kuali jiwa Suanyan. Jika kamu hanya tahu cara bermain trik, kamu tidak akan bisa melangkah jauh. Wei Dongshan melirik Liu Hao dan mendengus dalam hatinya. Darah dalam badan Liu Hao adalah pembuluh darah dewa tingkat 4 dengan atribut api. Teknik sihir yang dipraktikkannya merupakan teknik sihir misterius dengan atribut api tingkat rendah, yang cukup kuat. Meskipun kuali jiwa Suanyan menyerang jiwa, Liu Hao memiliki kemampuan tertentu untuk menahannya. Ketika keduanya memiliki kekuatan jiwa yang serupa, Liu Hao memiliki keuntungan besar, yang memungkinkannya mengangkat lebih banyak kuali jiwa Suanyan dan bertahan lebih lama. Tetapi pada saat ini, Cukong telah menyetujui duel tersebut, jadi Wei Dongshan tidak mengatakan apapun lagi. Namun evaluasinya terhadap Liu Hao terus menurun. "Aku pergi dulu." Liu Hao adalah orang pertama yang berjalan menuju 10 kuali jiwa Suanyan. Saya melihat dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Kekuatan jiwa yang besar melonjak keluar dari badannya dan menyerbu menuju kuali jiwa Suanyan. Dalam sekejap mata, dia mengangkat kuali jiwa Suanyan yang pertama. Segera setelah itu, Liu Hao mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju kuali jiwa Suanyan kedua. Meskipun perilaku Liu Hao tidak baik, fakta bahwa ia bisa menjadi murid terdaftar kelas 1 membuktikan bahwa ia memiliki bakat luar biasa. Selain itu, Liu Hao bergabung dengan sekte tersebut 20 tahun lebih awal dari Cukong. Meskipun Wei Dongshan tidak memberi perhatian sebanyak yang dia berikan pada Cukong. Tetapi manfaat yang dinikmati oleh murid terdaftar kelas 1 jauh melebihi manfaat yang dinikmati oleh murid terdaftar lainnya. Setelah bertahun-tahun berlatih, alam jiwa Liu Hao telah memasuki tingkat keempat alam spiritual. Lebih kuat dari Yuan King. Ini juga alasan mengapa dia memiliki keyakinan untuk menantang Cukong. Setelah beberapa saat, Liu Hao mengangkat ke 10 kuali jiwa Suanyan. Tekanan jiwa yang mengerikan melanda semua arah. Seiring berjalannya waktu, butiran-butiran keringat perlahan muncul di dahi Liu Hao, dan kekuatan jiwanya mulai melemah. Dentang, kuali jiwa api misterius terbanting keras ke tanah, dan terdengar suara tumpul. Pada akhirnya, Liu Hao bertahan selama 2/4 jam. Liu Hao menghembuskan napas, meletakkan 9 kuali jiwa Suanyan lainnya, lalu berbalik menatap Cukong dengan bangga di matanya. Seolah berkata, "Nak, akui saja kekalahanmu." Jejak penghinaan muncul di bibir Cukong saat dia berjalan mendekati 10 kuali jiwa Suanyan. Ledakan. Saat berikutnya,
Kekuatan jiwa seluas lautan meledak dari badannya. Dalam sekejap mata, dia mengangkat kuali jiwa es yang pertama. Cukong jelas merasakan semburan api yang membakar keluar dari kuali jiwa Suanyan dan langsung menyerang jiwanya. Perasaan ini agak mirip dengan kuali jiwa es yang ditemui Cukong di dojo Dewa Angin Dingin. Namun, kuali jiwa es mengeluarkan udara dingin. Kuali jiwa Suanyan melepaskan api. Mungkinkah kuali jiwa Suanyan ini juga merupakan harta rahasia iblis? Cukong menyipitkan matanya sedikit. Ekspresinya tetap tidak berubah. Sambil menahan amarahnya, dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju kuali jiwa Suanyan kedua. Sesaat kemudian, kuali jiwa es kedua diangkat. Saat semakin banyak kuali jiwa Suanyan terangkat, Cukong menjadi semakin marah. Ia menemukan bahwa api ini tidak hanya dapat membakar jiwanya, tetapi juga meninggalkan kristal api kecil dalam pikirannya, yang terus-menerus mengikis jiwanya. Metodenya sama persis dengan Ice Soul Cauldron. Jelas, kuali jiwa Suanyan ini juga merupakan harta rahasia sihir yang menyeramkan. Kristal api yang tersisa dalam pikirannya akan membantunya di saat kritis. Sepertinya Liu Hao sengaja menantangku. Dia tidak hanya ingin merebut segel jiwa, tetapi juga ingin berkomplot melawanku. Pikiran Cukong terpacu dan dia langsung menduga bahwa Liu Hao tengah diperintah oleh seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia dan Liu Hao bertemu hari ini, dan mereka tidak memiliki dendam satu sama lain sebelumnya. Dan di kota Huntian, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Liu Hao dan memiliki dendam padanya. Itu adalah keturunan langsung dari keluarga Yuan King. Jika aku tidak salah, Yuan King pasti ingin menyerangku di lembah Xuanhun. Dia membiarkan Liu Hao menantangku hanya untuk menyiapkan rencana cadangan. Cukong mensibir dalam hatinya. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sama lemahnya dengan ayam atau guguk dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Saat ini, alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat jiwa keempat. Dengan berkah segel jiwa, bahkan orang kuat yang baru memasuki tingkat kelima jiwa bukanlah tandingannya. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa menghapus semua kristal api di pikirannya dalam sekejap, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena Yu Wenxing ingin menggunakan kuali jiwa Suanyan untuk berkomplot melawannya, dia akan memanfaatkan situasi dan berkomplot melawan Yu Wenxing sebagai balasannya. Cukong terus mengerahkan kekuatan jiwanya, bergegas menuju kuali jiwa Suanyan yang tersisa. Setelah beberapa saat, ke-10 kuali jiwa Suanyan terangkat. Dalam sekejap mata, 2/4 jam berlalu. Lapisan keringat tebal mengalir keluar dari dahi Cukong, dan kekuatan jiwanya mulai melemah. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Setelah menghabiskan setengah cangkir teh lagi, Cukong mencapai batas kemampuannya dan perlahan-lahan meletakkan kuali jiwa Suanyan. Saya memenangkan duel ini. Cukong menoleh menatap Liu Hao dan berkata sambil terengah-engah. Ketika Liu Hao mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat jelek. Menggunakan kuali jiwa Suanyan dalam duel, dia sudah memiliki keuntungan besar. Dengan kekuatan jiwa yang sama, dia bisa bertahan lebih lama. Liu Hao awalnya berpikir bahwa meskipun Cukong mengalahkan Yuan King, kekuatan jiwanya hanya mampu memasuki alam jiwa tingkat keempat. Hasilnya, ranah jiwa Cukong ternyata lebih kuat darinya, dia bisa bertahan selama 2/4 jam dan setengah cangkir teh. Menurut penilaian Liu Hao, alam jiwa Cukong kemungkinan besar telah mencapai alam jiwa tingkat keempat, dan telah berjalan dalam jarak yang pendek. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua yang dilihatnya hanyalah akting Cukong. Dengan kekuatan Cukong saat ini, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengangkat 10 kuali jiwa Suanyan selama lebih dari 1 jam. Dia melakukan ini untuk melumpuhkan Liu Hao dan Yuan King di belakang Liu Hao. Hal ini membuatnya salah menilai kekuatannya sendiri. Saya mengaku kalah. Liu Hao menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan token identitasnya dan dengan enggan mentransfer 10.000 poin misi ke token identitas Cukong. Kemudian dia menyimpan 10 kuali jiwa Suanyan dan berbalik dengan hati penuh amarah. Dia pikir dia bisa mendapat banyak uang dari operasi ini. Akibatnya, dia tidak hanya gagal mendapatkan segel surga jiwa, tetapi dia juga kehilangan 10.000 poin misi. Itu adalah kerugian yang besar. Tidak heran Yuan King sengaja mencoba berurusan dengan Cukong. Anak ini memang cukup berbakat. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan mengamankan posisinya sebagai murid paling menonjol di cabang sekte Dongsheng Shenzhou Huntian.
Setelah Liu Hao pergi, Wei Dongshan menatap Cukong dari atas ke bawah, matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Mungkinkah alam jiwamu telah maju jauh di alam jiwa tingkat keempat? Sebagai sesepuh garnisun, ranah jiwa Wei Dongshan telah mencapai ranah jiwa tingkat kelima, dan dia telah mengolah seni jiwa Tian Yan ke tingkat kelima. Oleh karena itu, Wei Dongshan dapat merasakan bahwa Cukong belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Keringat di dahinya dan kurangnya kekuatan jiwa semuanya diperankan. Cukong menggelengkan kepalanya pelan saat mendengar perkataan Wei Dongshan. Melihat ini, Wei Dongshan sedikit mengernyit. Mungkinkah dia salah merasakannya? Namun kata-kata Chu Hongqi selanjutnya bagaikan guntur yang menggelegar dalam pikirannya. Alam jiwaku telah mencapai puncak tingkat jiwa keempat. Apa? Mata Wei Dongshan terbelalak tak percaya. Melihat Wei Dongshan tidak mempercayainya, Cukong segera mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi gelombang kekuatan jiwa yang menyapu ke arahnya. Dengan kekuatan Wei Dongshan, gelombang kekuatan jiwa ini secara alami tidak dapat menyakitinya. Dia dengan cermat mengamati kekuatan kegilaan kekuatan jiwa, dan setelah memastikan bahwa alam jiwa Chu Hongyun benar-benar telah mencapai puncak tingkat keempat kekuatan jiwa, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Monster yang tak tertandingi. Tetua ini belum pernah bertemu seorang kultivator di Sekte Surga Jiwa yang dapat mengolah jalan jiwa secepat itu. Dibandingkan denganmu, para jenius yang disebut-sebut itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Hun Tianzong yang disebutkan Wei Dongshan tidak merujuk pada cabang Hun Tianzong di Dongsheng Sensu, tetapi merujuk pada cabang Hun Tianzong di Xia Sentian dan seluruh Sensu. Bakat yang ditunjukkan oleh Cukong cukup untuk dipandang rendah oleh semua murid terdaftar dari cabang Sekte Hun Tian di Xia Sentian. Cabang Sekte Hun Tian Dongsheng Senzu kita akhirnya menghasilkan iblis yang tak tertandingi. Mari kita lihat bagaimana para tetua yang menjaga cabang lain dapat pamer di hadapanku. Senyum muncul di bibir Wei Dongshan, seolah-olah dia telah melihat adegan Cukong menghancurkan para jenius dari cabang lain. Sesaat kemudian, Wei Dongshan menyingkirkan senyumnya dan berkata pada Cukong agar bersikap rendah hati dan tidak cepat puas, berlatihlah dengan baik, dan jika di kemudian hari dia menemui masalah, dia bisa datang menemuinya kapan saja. Terima kasih, Tetua Wei. Cukong mengepalkan tangannya tanda terima kasih. Wei Dongshan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Lembah Xuanhun akan segera dibuka, dan Yuan King telah kembali ke kerajaan ilahi Xuanming pagi ini. Jika kau ingin memanfaatkan peluang di lembah Xuanhun, segera berangkat. Kali ini, tetua ini akan melindungimu secara pribadi, kata Wei Dongshan. Keluarga Yuan, tempat Yuan King berasal, merupakan kekuatan teratas di kerajaan ilahi Xuanming dan sangat kuat. Dalam keluarga tersebut, ada 5 raja dewa yang berkuasa dan bertanggung jawab. Kepala keluarga Yuan telah mencapai tingkat ke-6 awal dewa ilahi, dan dikenal sebagai orang terkuat kedua di kerajaan ilahi Xuanming. Kekuatannya hanya kalah dari penguasa Xuanming. Giok Xuanhun di tangan Cukong berasal dari Yuan King. Mudah ditebak bahwa Yuan King akan membalas dendam pada Cukong di lembah Xuanhun. Jadi demi keselamatan Cukong, Wei Dongshan memutuskan untuk melindunginya secara pribadi. Cukong kembali mengepalkan tangannya untuk berterima kasih pada Wei Dongshan. Penatua Wei, sebelum berangkat, saya ingin pergi ke aula sumber daya untuk menukar beberapa barang, lalu kembali ke rumah untuk berkemas dan melakukan semua persiapan, kata Cukong. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, pedang naga langit telah dipromosikan menjadi pedang dewa tingkat tinggi tingkat 3, mencapai batasnya saat ini. Jika Anda ingin terus meningkat, Anda harus menggunakan teknik senjata sihir bawaan Anda dan memadukannya dengan emas ilahi tingkat 4 yang lebih kuat. Dia sudah memiliki 10.000 poin tugas di tangannya, ditambah 10.000 poin tugas yang baru saja diberikan Liu Hao kepadanya, yang cukup untuk ditukar dengan emas ilahi kelas 4 dengan 9 atribut dari aula sumber daya. Tepat sebelum menuju kerajaan ilahi Xuanming, kekuatan pedang naga langit akan ditingkatkan. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Lebih percaya diri dalam menghadapi balas dendam Yuan King. Wei Dongshan mengangguk. Silakan. Cukong kemudian meninggalkan istana Tuan Kota dan datang ke aula sumber daya. Melihat daftar pertukaran di Resource Hall, mata Cukong berkedip-kedip dan hatinya amat gembira. Apa yang paling ingin ditukarnya adalah 2 toples darah binatang dewa tingkat kelima.
Mereka adalah Saripati Darah Xuanjin Divine Phoenix dan Saripati Darah Xingmu Divine Phoenix. Di antara mereka, Xuanjin Divine Phoenix adalah Phoenix ilahi tingkat kelima yang memiliki atribut emas, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Surgawi tingkat ketujuh. Starwood Divine Phoenix merupakan burung Phoenix ilahi tingkat kelima yang memiliki atribut kayu. Kekuatannya serupa dengan Dazzling Gold Divine Phoenix, dan juga setara dengan Heavenly Monarch tingkat ketujuh. Namun, hakikat dan darah keduanya sangatlah berharga dan mahal. Setiap altar memerlukan 50.000 poin tugas untuk ditebus. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya memiliki 20.000 poin tugas, yang jauh dari cukup untuk ditukar dengan Saripati Darah Burung Phoenix Ilahi. Ketika kekuatannya meningkat lebih jauh, dia pasti akan menyelesaikan beberapa misi sekte tingkat tinggi, mendapatkan sejumlah besar poin misi, dan menukar esensi darah Xuanjin Divine Phoenix dan esensi darah Xingmu Divine Phoenix sesegera mungkin. Cukong memindai daftar pertukaran dan akhirnya menghabiskan 13.000 poin tugas untuk mengumpulkan semua emas dewa tingkat 4 dengan 9 atribut. Kemudian dia mengambil emas suci itu dan langsung kembali ke rumahnya. Cukong melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Hah! Cukong duduk bersila di batu kekacauan, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia hanya melambaikan tangannya, mengeluarkan emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut yang baru saja dia tukarkan dari cincin penyimpanan, memanggil pedang langit naga, dan meletakkannya bersama-sama. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan emas suci tingkat 4 dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 5 bulan telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong akhirnya menyatukan emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut ke dalam pedang Longtian. Dentang, suara pedang yang sangat keras terdengar. Niat pedang yang sangat tajam melonjak keluar dari pedang Longtian dan berubah menjadi badai niat pedang yang mengerikan yang melanda seluruh ruang. Karena emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang langit naga, potensinya telah meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk dipromosikan menjadi artefak tingkat tinggi tingkat 4 terbaik di masa mendatang. Dipengaruhi oleh kultivasi Cukong, meskipun pedang Longtian tidak berkembang menjadi pedang dewa tingkat 4 yang rendah, setelah dipadukan dengan emas dewa tingkat 4, bilahnya menjadi lebih tajam dan kekuatannya jauh melampaui senjata dewa tingkat tinggi tingkat 3 biasa. Cukong memegang pedang naga langit di tangannya dan mengayunkannya dengan santai, menebaskan energi pedang tajam yang tak tertandingi, meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 10%. Dia merasakan kekuatan pedang naga langit dan senyum puas muncul di bibirnya. Setelah memasukkan kembali pedang naga langit ke dantian, dia terus merawatnya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, kurang dari setengah jam telah berlalu di dunia luar. Cukong kembali ke istana Tuan Kota dan memberitahu Wei Dongshan bahwa dia sudah siap. Wei Dongshan mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan perahu terbang yang megah dari cincin penyimpanan. Dia membawa Cukong dan meninggalkan kota Huntian, terbang menuju kerajaan ilahi Xuanming. Setelah beberapa jam, Senzu yang terbang tiba di depan sebuah lembah besar. Lembah ini adalah lembah Xuanhun. Karena lingkungannya yang unik, lembah ini telah membentuk formasi alam yang sangat kuat. Hanya pada waktu tertentu dan memegang Xuanhun Jade, sebuah tanda kelahiran lembah Xuanhun, seseorang dapat memasuki lembah tersebut. Pada saat ini, ada 3 kapal terbang besar yang diparkir di luar lembah Xuanhun. Mereka berasal dari 3 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan keluarga Lu. Cukong merasakan tatapan dingin, lalu berbalik dan melihat Yuan Xing tengah menatapnya dengan penuh kebencian. Di sebelah Yuan King berdiri seorang pria parubaya dengan aura yang kuat. Dia adalah kepala keluarga Yuan, Yuan San. Dia melirik Cukong, lalu mengalihkan pandangannya ke Wei Dongshan, dan berkata sambil tersenyum palsu. Penatua Wei benar-benar melindungi anak ini secara pribadi, dia benar-benar sangat menghargai anak ini. Keponakanku Yuan King adalah murid terdaftar kelas 1 seperti dia, tetapi perlakuan yang diterimanya jauh lebih rendah darinya. Mungkinkah anak laki-laki ini bermarga Wei dan apakah dia keturunanmu? Orang-orang dari 2 kekuatan besar lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke Cukong dan Wei Dongshan, dengan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan.
Wei Dongshan berkata dengan acuh tak acuh. Pertama, Cukong bukanlah keturunan tetua ini. Kedua, tetua ini dapat menghargai siapapun yang dia inginkan. Bukan giliranmu untuk mempertanyakannya. Meskipun Yuan Zhan sangat kuat dan memiliki otoritas besar di kerajaan ilahi Xuanming. Akan tetapi Wei Dongshan, sebagai sesepuh pelindung cabang Dongsheng Shenzhou Hun Tianzong dan seorang dewa ilahi yang kuat di awal tingkat ketujuh, mengabaikannya sepenuhnya. Mendengar ini, wajah Yuan Zhan tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik Cukong dengan niat membunuh di matanya. Wei Dongshan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan latar belakang yang luar biasa, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Cukong hanyalah seorang anak desa yang datang dari kerajaan suci Tianlan dan naik dari negeri dongeng. Dia bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangannya. Karena Cukong berani menyinggung keluarga Yuan dan secara serius mengancam perkembangan Yuan King di Sekte Huntian. Kalau begitu dia akan membiarkan Cukong tinggal di lembah Xuanhun selamanya hari ini. Sesaat kemudian, Wei Dongshan menyingkirkan senyumnya dan berkata pada Cukong agar bersikap rendah hati dan tidak cepat puas. Berlatihlah dengan baik, dan jika di kemudian hari dia menemui masalah, dia bisa datang menemuinya kapan saja. Terima kasih, Tetua Wei. Cukong mengepalkan tangannya tanda terima kasih. Wei Dongshan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Lembah Xuanhun akan segera dibuka, dan Yuan King telah kembali ke kerajaan ilahi Xuanming pagi ini. Jika kau ingin memanfaatkan peluang di lembah Xuanhun, segera berangkat. Kali ini, tetua ini akan melindungimu secara pribadi, kata Wei Dongshan. Keluarga Yuan, tempat Yuan King berasal, merupakan kekuatan teratas di kerajaan ilahi Xuanming dan sangat kuat. Dalam keluarga tersebut, ada 5 raja dewa yang berkuasa dan bertanggung jawab. Kepala keluarga Yuan telah mencapai tingkat ke-6 awal dewa ilahi, dan dikenal sebagai orang terkuat kedua di kerajaan ilahi Xuanming. Kekuatannya hanya kalah dari penguasa Xuanming. Giok Xuanhun di tangan Cukong berasal dari Yuan King. Mudah ditebak bahwa Yuan King akan membalas dendam pada Cukong di lembah Xuanhun. Jadi demi keselamatan Cukong, Wei Dongshan memutuskan untuk melindunginya secara pribadi. Cukong kembali mengepalkan tangannya untuk berterima kasih pada Wei Dongshan. Penatua Wei, sebelum berangkat, saya ingin pergi ke aula sumber daya untuk menukar beberapa barang, lalu kembali ke rumah untuk berkemas dan melakukan semua persiapan, kata Cukong. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, pedang naga langit telah dipromosikan menjadi pedang dewa tingkat tinggi tingkat 3, mencapai batasnya saat ini. Jika Anda ingin terus meningkat, Anda harus menggunakan teknik senjata sihir bawaan Anda dan memadukannya dengan emas ilahi tingkat 4 yang lebih kuat. Dia sudah memiliki 10.000 poin tugas di tangannya, ditambah 10.000 poin tugas yang baru saja diberikan Liu Hao kepadanya, yang cukup untuk ditukar dengan emas ilahi kelas 4 dengan 9 atribut dari aula sumber daya. Tepat sebelum menuju kerajaan ilahi Xuanming, kekuatan pedang naga langit akan ditingkatkan. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Lebih percaya diri dalam menghadapi balas dendam Yuan King. Wei Dongshan mengangguk. Silakan. Cukong kemudian meninggalkan istana tuan kota dan datang ke aula sumber daya. Melihat daftar pertukaran di Resource Hall, mata Cukong berkedip-kedip dan hatinya amat gembira. Apa yang paling ingin ditukarnya adalah 2 toples darah binatang dewa tingkat ke-5. Mereka adalah Saripati darah Xuanjin Divine Phoenix dan Saripati darah Xingmu Divine Phoenix. Di antara mereka, Xuanjin Divine Phoenix adalah Phoenix ilahi tingkat ke-5 yang memiliki atribut emas, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Surgawi tingkat ke-7. Starwood Divine Phoenix merupakan burung Phoenix ilahi tingkat ke-5 yang memiliki atribut kayu. Kekuatannya serupa dengan Dazzling Gold Divine Phoenix, dan juga setara dengan Heavenly Monarch tingkat ke-7. Namun, hakikat dan darah keduanya sangatlah berharga dan mahal. Setiap altar memerlukan 50.000 poin tugas untuk ditebus. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya memiliki 20.000 poin tugas, yang jauh dari cukup untuk ditukar dengan Saripati darah burung Phoenix ilahi. Ketika kekuatannya meningkat lebih jauh, dia pasti akan menyelesaikan beberapa misi sekte tingkat tinggi, mendapatkan sejumlah besar poin misi, dan menukar esensi darah Xuanjin Divine Phoenix dan esensi darah Xingmu Divine Phoenix sesegera mungkin. Cukong memindai daftar pertukaran dan akhirnya menghabiskan 13.000 poin tugas untuk mengumpulkan semua emas dewa tingkat 4 dengan 9 atribut.
Kemudian dia mengambil emas suci itu dan langsung kembali ke rumahnya. Cukong melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Hah! Cukong duduk bersila di batu kekacauan, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia hanya melambaikan tangannya, mengeluarkan emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut yang baru saja dia tukarkan dari cincin penyimpanan, memanggil pedang langit naga, dan meletakkannya bersama-sama. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan emas suci tingkat 4 dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 5 bulan telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong akhirnya menyatukan emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut ke dalam pedang Longtian. Dentang, suara pedang yang sangat keras terdengar. Niat pedang yang sangat tajam melonjak keluar dari pedang Longtian dan berubah menjadi badai niat pedang yang mengerikan yang melanda seluruh ruang. Karena emas suci tingkat 4 dengan 9 atribut telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang langit naga, potensinya telah meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk dipromosikan menjadi artefak tingkat tinggi tingkat 4 terbaik di masa mendatang. Dipengaruhi oleh kultivasi Cukong, meskipun pedang Longtian tidak berkembang menjadi pedang dewa tingkat 4 yang rendah, setelah dipadukan dengan emas dewa tingkat 4, bilahnya menjadi lebih tajam dan kekuatannya jauh melampaui senjata dewa tingkat tinggi tingkat 3 biasa. Cukong memegang pedang naga langit di tangannya dan mengayunkannya dengan santai, menebaskan energi pedang tajam yang tak tertandingi, meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 10%. Dia merasakan kekuatan pedang naga langit dan senyum puas muncul di bibirnya. Setelah memasukkan kembali pedang naga langit ke dantian, dia terus merawatnya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, kurang dari setengah jam telah berlalu di dunia luar. Cukong kembali ke istana Tuan Kota dan memberitahu Wei Dongshan bahwa dia sudah siap. Wei Dongshan mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan perahu terbang yang megah dari cincin penyimpanan. Dia membawa Cukong dan meninggalkan kota Huntian, terbang menuju kerajaan ilahi Xuanming. Setelah beberapa jam, Senzu yang terbang tiba di depan sebuah lembah besar. Lembah ini adalah lembah Xuanhun. Karena lingkungannya yang unik, lembah ini telah membentuk formasi alam yang sangat kuat. Hanya pada waktu tertentu dan memegang Xuanhun Jade, sebuah tanda kelahiran lembah Xuanhun, seseorang dapat memasuki lembah tersebut. Pada saat ini, ada 3 kapal terbang besar yang diparkir di luar lembah Xuanhun. Mereka berasal dari 3 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan keluarga Lu. Cukong merasakan tatapan dingin, lalu berbalik dan melihat Yuan Xing tengah menatapnya dengan penuh kebencian. Di sebelah Yuan King berdiri seorang pria parubaya dengan aura yang kuat. Dia adalah kepala keluarga Yuan, Yuan San. Dia melirik Cukong, lalu mengalihkan pandangannya ke Wei Dongshan, dan berkata sambil tersenyum palsu. Penatua Wei benar-benar melindungi anak ini secara pribadi, dia benar-benar sangat menghargai anak ini. Keponakanku Yuan King adalah murid terdaftar kelas 1 seperti dia, tetapi perlakuan yang diterimanya jauh lebih rendah darinya. Mungkinkah anak laki-laki ini bermarga Wei dan apakah dia keturunanmu? Orang-orang dari 2 kekuatan besar lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke Cukong dan Wei Dongshan, dengan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan. Wei Dongshan berkata dengan acuh tak acuh. Pertama, Cukong bukanlah keturunan tetua ini. Kedua, tetua ini dapat menghargai siapapun yang dia inginkan. Bukan giliranmu untuk mempertanyakannya. Meskipun Yuan Zhan sangat kuat dan memiliki otoritas besar di kerajaan ilahi Xuanming. Akan tetapi Wei Dongshan, sebagai sesepuh pelindung cabang Dongsheng Senzu Huntianzong dan seorang dewa ilahi yang kuat di awal tingkat ke-7, mengabaikannya sepenuhnya. Mendengar ini, wajah Yuan Zhan tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik Cukong dengan niat membunuh di matanya. Wei Dongshan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan latar belakang yang luar biasa, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Cukong hanyalah seorang anak desa yang datang dari kerajaan suci Tianlan dan naik dari negeri dongeng. Dia bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangannya. Karena Cukong berani menyinggung keluarga Yuan dan secara serius mengancam perkembangan Yuan King di Sekte Huntian. Kalau begitu dia akan membiarkan Cukong tinggal di lembah Xuanhun selamanya hari ini. Dia mengambil 5 buah dewa Xuanhun dari pohon,
menaruhnya ke dalam kotak giok, dan kemudian menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Buku gratis untuk dibaca. Jaringan membaca EZScans.com. Setelah itu, Cukong meninggalkan tempat ini dan terus mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memindai sekelilingnya, mencari jejak pohon ilahi Xuanhun berikutnya. Setelah beberapa saat, ia menemukan pohon ilahi Xuanhun yang kedua. Pohon itu juga memiliki 5 buah dewa Xuanhun berwarna putih bersih bagaikan giok, yang memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Sama seperti sebelumnya, begitu Cukong melangkah ke dalam radius 10 meter di pohon ilahi Xuanhun, dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh melonjak. Saat berikutnya, dia secara paksa ditarik ke dalam ilusi. Kali ini, Cukong datang ke dojo seorang master alam Tianjun yang kuat, melewati banyak ujian, dan memperoleh sihir dan keterampilan tingkat Xuan tingkat atas, serta kekayaan yang sangat besar. Cukong dalam ilusi memiliki sedikit rasa jijik di bibirnya, tanpa sedikit pun emosi. Dia segera mengeluarkan kekuatan jiwa, menerobos ilusi, dan kembali ke pohon ilahi Xuanhun. Setelah Cukong memetik 5 buah jiwa misterius dari pohon suci, dia melanjutkan penjelajahannya di lembah itu. Dengan cara ini, Cukong mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat dan keunggulan kecepatan geraknya untuk menjelajah lebih cepat daripada Yu Wenxing, anggota keluarga Zhao, dan anggota keluarga Lu. Saat ia terus menyelami lebih dalam, gelombang kekuatan jiwa yang ditemui Cukong menjadi lebih sering dan lebih kuat. Tidak hanya itu, saat mereka terus masuk lebih dalam, pohon ilahi Xuanhun yang mereka temui menjadi semakin tinggi, dan jumlah buah ilahi Xuanhun di pohon juga meningkat. Dari 5 awal, secara bertahap menjadi 6, 7. Yang paling penting adalah ilusi yang diciptakan oleh pohon ilahi Xuanhun menjadi semakin realistis. Namun, bagi Cukong, yang ranah jiwanya telah mencapai puncak tingkat keempat jiwa dewa, yang pikirannya mantap, dan juga memiliki berkas segel surga jiwa, tidak ada ancaman sama sekali. Hanya butuh waktu setengah jam baginya untuk mencapai area inti lembah Xuanhun. Pada saat ini, Cukong telah memperoleh 150 buah ilahi Xuanhun, yang merupakan panen yang menakjubkan. Di wilayah inti lembah Xuanhun, terdapat bukit rendah, tingginya hanya beberapa puluh meter. Hanya ada satu pohon suci Xuanhun yang tumbuh di bukit itu. Pohon ini tingginya ratusan meter, dengan cabang dan daun yang rimbun, dan melepaskan kekuatan spiritual yang mengerikan. Pohon ini bukan pohon dewa Xuanhun biasa, melainkan raja pohon dewa Xuanhun. Menghasilkan 10 buah dewa Xuanhun bermutu tinggi. Masing-masing tak ternilai harganya, dan khasiat obatnya jauh lebih unggul daripada buah dewa Xuanhun biasa. Begitu Cukong melangkah ke atas bukit, gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat langsung menyerbunya. Gelombang kekuatan jiwa ini cukup untuk mengancam seorang master jiwa tingkat puncak 3. Mendengus. Cukong mendengus dingin, kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari badannya, langsung menghancurkan gelombang kekuatan jiwa yang datang. Tepat saat dia melangkah ke area 100 meter di sekitar Raja Pohon Ilahi Xuanhun, gelombang kekuatan jiwa aneh melonjak dan langsung menyeretnya ke dalam ilusi. Kali ini ilusinya jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Cukong kembali ke hari ketika garis keturunan Lingyan-nya diekstraksi. Kali ini, dia tidak menemui menara kekacauan, dia juga tidak menemui Ratu Kekacauan. Para pelayan dari cabang keluarga Chu datang untuk mempermalukannya, memukulinya, dan memarahinya setiap hari. Siksaan ganda terhadap badan dan pikiran membuat Cukong sangat kesakitan. Kalau orang lain, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Tapi Cukong tidak putus asa. Meski dalam ilusi, ingatannya untuk sementara terkunci. Tetapi pelatihan dan pengalaman selama bertahun-tahun telah membuat tekadnya tidak bisa dihancurkan. Jika dia hidup kembali, bahkan jika dia tidak bertemu dengan menara kekacauan maupun permaisuri kekacauan, dia masih bisa bangkit dan membunuh musuh lamanya sekali lagi. Retakan. Seluruh ruang hancur dalam sekejap seperti cermin. Ketika Cukong membuka matanya lagi, dia sudah kembali berada di atas bukit. Setelah melewati gelombang kekuatan jiwa dan ilusi berturut-turut, tidak ada bahaya lagi. Cukong berjalan mendekati Raja Pohon Ilahi Xuanhun, mengeluarkan kotak giok, mengambil 10 buah ilahi Xuanhun bermutu tinggi, lalu memasukkannya ke dalam kotak giok. Tepat saat Cukong hendak berjalan menuruni bukit, 2 suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Yu Wenqing dan anggota keluarga Zhao bergegas mendekat. Keduanya tampak lega. Kami hanya butuh waktu lebih dari setengah jam untuk mencapai area inti lembah Xuanhun.
Tidak ada yang bisa lebih cepat dari kami, kata Yuan King. Anggota keluarga Zhao tersenyum dan berkata, tentu saja, jika kita bekerja sama, kita dapat memanfaatkan semua peluang di lembah Xuanhun. Lu Chengfeng sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolak bekerja sama dengan kita. Setelah kita membunuh Cukong itu, kita akan pergi mencari Lu Chengfeng. Nama pria ini adalah Zhao Yichen. Dia adalah keturunan langsung keluarga Zhao. Alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ketiga jiwa dewa, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat ketiga roh suci. Dia sangat terkenal di kalangan generasi muda kerajaan ilahi Xuanming. Lu Chengfeng yang disebutkannya adalah anggota keluarga Lu. Setelah memasuki lembah Xuanhun, Yuan King berturut-turut menemukan Zhao Yichen dan Lu Chengfeng dan mengusulkan kerja sama untuk membunuh Cukong. Setelah mendengar hadiahnya, Zhao Yichen langsung menyetujuinya. Tetapi Lu Chengfeng menolak dan berkata bahwa dia tidak akan ikut dengan mereka berdua. Hal ini membuat Yuan Xing dan Zhao Yichen merasa tidak puas. Kedua orang yang semula tampak santai itu datang ke depan bukit. Tiba-tiba, ketika mereka melihat Cukong berjalan menuruni bukit, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kecepatanmu sebenarnya lebih cepat dari kami, bagaimana mungkin? Zhao Yichen berkata tak percaya dengan mata terbelalak. Yuan Xing buru-buru melihat ke arah Raja Pohon Ilahi Xuanhun dan menemukan tidak ada satu pun buah di pohon itu. Jelas saja, buah Dewa Xuanhun tingkat atas itu telah diambil oleh Cukong. Hal ini sangat mengejutkan Yuan Xing. Dia dan Zhao Yichen bekerja sama untuk meningkatkan kecepatan penjelajahan lembah Xuanhun. Cukong bukan hanya mencapai area inti lembah Xuanhun lebih awal dari mereka, dia juga telah mengantongi ke-10 buah Dewa Xuanhun tingkat atas. Kecepatan seperti itu sungguh mengerikan. Mungkinkah kekuatan Cukong jauh lebih unggul dari mereka berdua? Secerca inspirasi muncul di benak Yuan Xing, dan dia berkata, begitu ya. Kamu pasti sudah menyerahkan semua buah jiwa misterius di jalan dan langsung menuju ke area inti. Itulah sebabnya kamu lebih cepat dari kami. Mendengar ini, Zhao Yichen mengangguk penuh semangat, menyetujui apa yang dikatakan Yuan King. Itulah yang kukatakan padamu. Bagaimana mungkin orang desa sepertimu yang naik dari alam abadi mampu melampaui kami berdua? Keduanya mengira mereka telah menebak rencana tindakan Cukong. Dan kekhawatiran mereka pun langsung teratasi. Cukong, serahkan cincin penyimpananmu dan berlututlah memohon belas kasihan. Aku mungkin akan berbelas kasihan dan membiarkanmu mati dengan cepat. Yuan Xing berkata dengan arogan. Ketika Cukong mendengar ini, ada sedikit ejekan di bibirnya. Aku juga mengatakan ini kepadamu. Mata Yuan Xing tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Orang desa yang bangkit dari dunia abadi berani berbicara omong kosong di hadapanku. Dia hanya mencari kematian. Hari ini aku akan menghancurkan kultivasimu dan menyiksamu sampai mati, sehingga kau akan tahu akibat dari perbuatanmu yang menyinggung perasaanku. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Xing melangkah maju, berubah menjadi bayangan, dan melesat ke arah Cukong. Bersambung.